Beberapa peserta SKD sudah menyelesaikan SKD gelombang yang pertama, yaitu kedinasan. Sebentar lagi akan dilaksanakan SKD gelombang kedua, yaitu SKD CPNS. Gak usah lama-lama, aku sudah mendapatkan banyak model-model soal terbaru yang muncul di SKD gelombang pertama. Dan akan aku bahas untuk aku persembahkan untuk kalian yang sedang berjuang di gelombang yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Spesial banget di video kali ini aku akan membahas model-model soal asli langsung dari para peserta yang sudah memberikan soal-soalnya kepada Alfaiz. Spesial banget untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan SKD CPNS tahun 2024. Gak usah lama-lama, siapin alat tulisnya, langsung aja kita mulai. Oke, nanti setiap video aku akan coba bacakan testimoni ataupun gambaran FR soal-soal yang muncul ya di setiap video Alfaiz. Semoga teman-teman makin siap, makin percaya diri karena sudah mendapatkan gambaran soal-soal yang muncul asli dari para peserta yang sudah tes ya. Oke, jadi tiunya tahun ini banyak sekali muncul 9 kotak, figural 9 kotak ya. Ada polanya ke samping dan seterusnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan angka yang sederhana. Macam-macam teman-teman ya. Jadi ada yang ngasih soal sampai lengkap, sampai opsinya, opsi semuanya lengkap A, B, C, D, E ya. Kemudian ada yang cuman soalnya ada juga yang cuman ngasih A, B, C aja dan seterusnya teman-teman ya. Soal urutan antrian di supermarket ya, 4 orang duduk melingkar, penempatan posisi di panggung yang menghadap ke penonton, penempatan posisi duduk berenam, baris berjajar 3 dan seterusnya teman-teman ya. Soal perbandingan senilai tak senilai ya. Ini muncul jarak, kecepatan keluar teman-teman, silogisme. Ada yang dapat 3 premis, ada juga yang dapat 2 premis yang sudah di-share ke kita teman-teman. Terima kasih banyak ya. Dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman Alfaiz yang sudah memberikan testimoni, salah satunya di grup Alfaiz angkatan ya, yaitu IPDN kemarin alhamdulillah peringkat atas ya teman-teman. Ini nanti aku akan tunjukkan ya peringkat-peringkat atasnya ini. Semoga lanjut ke request ya. Semoga lancar teman-teman. Kak Habibi, semoga lancar ya. Semoga teman-teman juga yang belajar di Alfaiz semoga diberikan kemudahan, semoga bisa lulus dan diterima sebagai ASN tahun ini. Amin. Yuk kita akan sambut soal-soal terbaru langsung dari kalian semuanya. Kita mulai soal pertama. Ini adalah soal terbaru tahun 2024 yang sebenarnya ini modelnya mirip dengan tahun 2023 di CPNS kemarin. Tidak ada pemain voli yang memiliki rambut gondrong. Semua pemain desa mawar adalah pemain voli. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah A. Semua pemain desa mawar memiliki rambut gondrong. B. Sebagian pemain desa mawar memiliki rambut gondrong. C. Tidak ada pemain desa mawar yang memiliki rambut gondrong. D. Semua pemain voli memiliki rambut gondrong. Atau E. Tidak semua pemain desa mawar memiliki rambut gondrong. Boleh di pause videonya dan komen kira-kira jawabannya apa. Oke, silakan. Ini adalah soal asli dari peserta yang sudah tes di tahun 2024 ini teman-teman. Harus bisa karena teman-teman harus menyesuaikan dengan model terbarunya. Boleh komen kalau sudah kita bahas. Jadi kita akan ubah, tidak ada pemain voli yang memiliki rambut gondrong, itu artinya sama aja dengan semua pemain voli pasti tidak memiliki rambut gondrong. Semua pemain desa mawar adalah pemain voli ya. Ini berarti setiap orang yang merupakan pemain di desa mawar adalah pemain voli. Nah, kalau kita buat bentuk teman-teman ya, ini misalkan semua pemain voli, P ini adalah Ki ya. Kemudian setiap pemain merupakan pemain di desa mawar, ini misalkan kita sebut R, dan adalah pemain voli itu berarti kita sebutnya P ya. Nah, ini adalah bentuk yang sering aku sampaikan di kelas online ya. Kalau ada PQ kemudian RP, ini sebenarnya premisnya bisa kita tuker posisi teman-teman. Ya, tentunya teman-teman sudah tahu lah bentuk ini ya, ada di buku Alfaiz juga ya. RP PQ, maka jadinya adalah RQ. Coret-coret RQ. Nah, RQ itu siapa? Berarti semua pemain voli itu ya, RQ. Berarti semua orang di desa di desa mawar, semua pemain di desa mawar tadi ya itu tidak memiliki rambut gondrong.
semua pemain di desa Mawar itu tidak memiliki rambut gondrong. Kalau kita nyatakan dalam sebuah kalimat, karena ini tidak ada di opsi ya, semua pemain desa Mawar itu tidak memiliki rambut gondrong, itu setara dengan tidak ada pemain desa Mawar yang memiliki rambut gondrong. Itu ekuivalen teman-teman. Maka jelas banget jawabannya yang C. Bismillah, semoga teman-teman nilainya nanti di atas 450 dan kita belajar di Al-Faiz. Kita awali dengan C teman-teman, karena C itu cinta. Oke teman-teman, semoga makin semangat, makin cinta untuk mempelajari soal-soal TIU, TWK, dan TKP untuk persiapan SKD tahun 2024. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung kita, sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah selalu teman-teman. Amin buat semuanya. Wes, gak usah lama-lama teman-teman. Makasih sudah subscribe, udah like, udah share ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yes, kemarin ada yang memberikan soal ini dan ketika aku lihat ternyata soalnya menurut aku cukup hot dan opsinya cukup menjebak ya. Oke, soal nomor 2. Siswa yang tidak dapat berenang adalah siswa SMPA. SMAB adalah sekolah yang memiliki atlet renang remaja. Kesimpulan dari dua premis di atas adalah A. Semua siswa SMAB adalah atlet renang. Tidak ada siswa SMA yang menjadi atlet renang remaja. C. Sebagian siswa SMAB tidak dapat berenang. D. Semua siswa SMA A dapat berenang. Atau E. Sebagian siswa SMA A adalah atlet renang remaja. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh komen di kolom komentar. Yuk silakan. Harapanku semoga teman-teman bisa ini mengerjakan soal nomor 2. Yuk, bisa teman-teman. Oke, kalau sudah kita bahas. Oke, di sini kata kuncinya adalah siswa yang tidak dapat berenang itu adalah siswa SMPA. Berarti SMPA itu nggak ada yang bisa renang nih siswanya nih. Nah, SMAB itu adalah sebuah sekolah yang memiliki atlet renang remaja. Yang A, semua siswa SMAB adalah atlet renang, kita tidak tahu. Karena di sini SMAB adalah sekolah yang memiliki atlet renang. Apakah semuanya atlet renang? Kita tidak tahu. Bahkan ketika kita bilang sebagian siswa SMAB tidak dapat berenang, kita juga nggak tahu. Karena di sini hanya dijelaskan ya bahwa SMAB adalah sekolah yang memiliki atlet remaja renang. Apakah yang sebagian tidak bisa renang? Kita tidak tahu karena tidak ada dalam konteks soalnya, teman-teman. Hati-hati kegocek ya. Semua siswa SMA dapat berenang ini salah banget ya. Kenapa? Karena jelas bahwa siswa yang tidak dapat berenang itu dari siswa SMPA gitu ya. Sebagian siswa SMA adalah atlet renang remaja, kita juga nggak tahu, nggak ada penjelasan lebih lanjut. Maka jawabannya cuma satu, tidak ada siswa SMPA yang menjadi atlet renang remaja karena siswa di sana tidak bisa berenang. Jawabannya yang B. Oke teman-teman, buat kalian yang pengen belajar video-video pendek, short video, kemudian nanti ada pembahasannya, lalu ada tugasnya modelnya video potret ya, teman-teman bisa cek di TikTok privat Al-Faiz atau Instagram pribadi aku yaitu Febrian Faiz atau Instagram privat Al-Faiz. Buat teman-teman yang pengen konten-konten seputar CPNS dan kedinasan, langsung ke situ aja. Jangan lupa nanti teman-teman cek juga di situ ada info-info seputar kelas online dan juga tryout terbaru kita. Oke, lanjut. Ternyata tahun 2023 itu ada yang dapat analogi kalimat, ada juga yang dapat analogi kata. Tahun 2024 itu banyak sekali yang dapat tentang analogi kata. Seperti nomor 3, bayi titik 2 mandiri, pelari titik 2 adalah apa? Inilah soal asli dari peserta teman-teman. Oke, silakan komen, boleh komen, silakan. Yuk, bayi mandiri, pelari titik-titik. Oke, cepat, kuat, lambat, laju, mandiri. Boleh komen? Yes, kita cari dengan kata hubung. Bayi mandiri. Bayi mandiri itu apa kak? Berarti bayi itu tidak bisa mandiri. Bayi itu bergantung. Bayi itu bergantung kepada orang tuanya, kepada yang pengasuhnya. Bayi tidak bisa mandiri. Berarti ya bayi identik itu tidak mandiri. Berarti pelari itu identik dengan tidak apa? Tidak lambat. Pelari itu harus cepat. Ya kuat ya kan. Maka jawabannya paling tepat apa? Jawabannya yang C. Lanjut. Oke. Nanti setiap video aku akan bacakan ya, udah masuk banyak banget ya gambaran soal, kemudian soal-soal yang lengkap ya, ada yang dari opsi A, B, C, D, E semuanya lengkap, ada yang cuman soal yang sampai opsi C aja, dan juga ada testimoni. Aku akan bacakan satu persatu, semoga nanti ke depan teman-teman makin mantep, makin siap karena kita akan mempelajari soal-soal yang relevan. Ya ini dari dari Telegram, dari grup buku ya. Oke, TIU 8, TIU-nya 99,9% mirip kemarin waktu SKD. Alhamdulillah, luar biasa nih Kak Mang ya. Ultra Milk ya. Cek PC Kak. Waduh, ini ngapa ini? Cek PC ya.
Oke, siap Kak. Dapat berapa total skornya? Dapatnya TWK 105, TU-nya 130, TKP 194. TU-nya aku dapat 10 figural. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelum tes, bahwa figural itu bahkan ada sampai 10 soal ya. Ini pernah terjadi di CPNS 2023. Berarti model soal kedinasan tahun ini mirip dengan CPNS tahun 2023 kemarin ya. Assalamualaikum Kak Faiz. Kemarin saya sudah melaksanakan tes SKD PKN STAN di BKN Semarang. Kak, alhamdulillah mendapatkan ranking 3 di sesi saya. Skornya 454. Keren banget. Semoga lolos karena ya tahun-tahun sebelumnya 450 itu udah lolos rata-rata teman-teman. Ini dapat 454, semoga lolos ya. TWK 100, TU-nya 150, TKP 204. Terima kasih Kak Faiz atas bimbingannya selama ini. Soal TU-nya mirip banget plek ketiplek sama TO-nya Alfaiz Kak. Saya belajar dari YouTube Kak Faiz dan beli TO 1 sampai 10. Wow, luar biasa. Padahal TO 10 belum launching, kakaknya udah beli ya. Nanti pas launching nggak apa-apa lah, dikerja-kerjain aja ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Faiz. Doakan saya bisa lolos sampai tahap akhir dan menjadi maba PKN STAN. Amin. Tak tunggu main di Alfaiz. Tak tunggu testimoni di tahap yang berikutnya. Amin. Oke, buat TO terbaru kita ada di website privatalfaiz.id yang sangat lengkap dengan website tampilan terbaru teman-teman. Dan buku kita ya buat kalian yang sudah klaim ini, nanti teman-teman yang ketinggalan kelas online dapat rekaman kelasnya. Lengkap rekaman kelasnya di website. Jadi fiturnya sangat mendukung fasilitas belajar kalian ya. Ada TO-nya yang terbaru, grup belajarnya juga. Semoga buku ini membantu kalian dalam belajar ya. Dan website Alfaiz bisa diakses di privatalfaiz.id. Semangat! Lanjut! Oke, model soal yang sama. Hujan badai berjalan. Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen? Yuk. Kak, seperti yang kakak sampaikan, kita gunakan kata hubung. Hujan, ya hujan itu berarti kalau semakin deras akan menimbulkan badai. Berjalan itu akan kalau semakin kuat, semakin cepat itu akan menghasilkan berlari Kak. Maka jawabannya yang A. Oke, masih aman ya teman-teman ya. Jangan lupa aktifin loncengnya biar kalau kita upload video baru teman-teman nggak ketinggalan. Setelah subscribe, aktifin loncengnya ya. Lanjut. Di 2023, siswa mengirimkan soal tentang kita mengetahui bahwa mobil memiliki kursi penumpang dan bagasi. Hubungan ini sama dengan pohon memerlukan air dan cahaya, dalam pesawat dan pilot dan pramugari, dalam pesawat ada pilot dan pramugari. Yang C, sepeda memiliki pedal dan roda, manusia memerlukan makan dan minum, CPU memerlukan listrik dan monitor. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Yuk boleh komen. Wah, ini kita cek hubungannya Kak. Hubungannya adalah hubungan analogi kata. Penumpang dan bagasi adalah ya, kursi penumpang dan bagasi itu adalah bagian yang terdapat dalam mobil. Nah, berarti kita cari mana bagian yang terdapat. Air sama cahaya itu bukan bagian pohon. Pesawat itu pilot sama pramugari itu bukan bagian, tapi orang-orang yang naik ke situ. Pedal dan roda itu bagian dari sepeda, itu benar. Manusia memerlukan makan dan minum bukan bagian. CPU memerlukan listrik dan monitor juga bukan bagian. Maka jawabannya yang C. Oke, semoga dengan aku membahas soal-soal yang terbaru relevan banget teman-teman, makin semangat, makin siap ya, makin percaya diri teman-teman. Amin. Semoga yang nonton di Alfaiz keterima sebagai ASN tahun ini. Amin. Lanjut. Nah, banyak banget yang bilang kalau soal tahun ini 2024 soal pecahannya itu kayak soal pecahan SD gitu ya. Ya memang soal pecahan SD teman-teman. Nih modelnya seperti ini ya. Nah, dia biasanya memainkan pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian mainkan perkalian, pengurangan dan sebagainya. Silakan teman-teman komen di kolom komentar kira-kira jawabannya apa. Kasih langkah yang lengkap. Ini adalah soal asli dari peserta yang sudah tes, yang sudah dikirimkan ke Alfaiz. Terima kasih sekali lagi ya. Oke, banyak banget karena yang belajar di Alfaiz itu di website tuh banyak banget ya. Ratusan ribu yang belajar di website Alfaiz. Terima kasih yang sudah belajar di YouTube Alfaiz juga banyak banget. Jadi terima kasih. Itu udah banyak banget teman-teman masukan buat Alfaiz soal-soal terbarunya. Semoga nanti aku sempat untuk membahas semuanya ya. Oke, semangat sekali lagi buat kalian yang belajar. Semoga lulus dan diterima sebagai ASN tahun ini. Makasih yang sudah subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat teman-teman. Senyuman mereka